Selamat malam Pak, kami dari PR02. Kami akan menjelaskan hasil tugas kami, yakni tugas X02 Dorm Bodies Paired Exam, yang dimana pada kali ini saya Griselda Tabita Natin Tahayan dengan NIM 12S24026 bersama dengan pair saya Nicholas Julian Grace Butar-Butar dengan NIM 12S24038. Nah, pada persoalan kali ini kami akan menjelaskannya menggunakan logarithm, yakni dengan metode function serta loopingan, dan untuk penjelasannya akan dimulai terlebih dahulu oleh player saya. Baik Pak, di sini ada soal dari X02 Dorm Bodies. Di sini ada soal Uco adalah seorang mahasiswa yang tinggal dalam asrama, dalam kurung set dorm di kampusnya. Dalam sebuah ruang asrama ditempati oleh paling banyak 4 orang penghuni yang disebut body. Saat ini Uco tinggal dengan satu penghuni lainnya, Wayan. Butet, rekan Uco yang juga bersekolah di kampus yang sama, tinggal bersama 3 penghuni lainnya, Lilis, Nana, dan Yuni. Sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman, Uco dan Butet melihat sebuah opportunity yang menyimulasikan kehidupan berasrama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan sederhana yang akan digunakan untuk mencatat room bodies. Mereka pun mulai merancang solusi. Untuk keperluan penyederhanaan, solusi nantinya hanya akan menerima sebuah masukan berupa nama dari mahasiswa untuk mempresentasikan seorang room body. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh room bodies bila dalam suatu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum. Maka pengguna dapat memasukkan triple dash. Dalam kurung ada garis 3 Pak. Sehingga solusi tidak lagi menerima nama mahasiswa. Baik Pak, di sini tugas kami yaitu yang pertama dengan 10 poin. Pada main flow definisikan array variables yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program. Tugas yang kedua dengan 15 poin, kembangkan sebuah fungsi untuk menginisialisasi default value dari array yang digunakan. Tugas yang ketiga dengan 40 poin, kembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room bodies. Yang tugas keempat dengan 15 poin, kembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room bodies. Tugas yang keempat dengan 15 poin, kembangkan sebuah fungsi dalam menampilkan seluruh room bodies. Tugas yang kelima dengan 20 poin, laporkan pekerjaan Anda sesuai dengan kriteria. Baiklah, di sini ada contohnya Pak. Yang pertama input yang akan kami masukkan nanti ya pertama Uco, yang kedua Wayan, dan yang ketiga triple dash. Lalu untuk outputnya nanti akan menghasilkan Uco kemudian Wayan. Lalu sampel yang kedua, di sini ada input yang akan kami masukkan Butet, Lilis, Nana, dan Yuli. Kemudian yang ketiga, kemudian outputnya akan menghasilkan Butet, Lilis, Nana, dan Yuli. Setelah itu kami akan membuat programnya di logarithm. Pertama di sini kami menggunakan declare dengan variabel string, lalu ditambah dengan menggunakan array dengan size 4. Di sini declare-nya kami menggunakan string untuk nama. Kemudian di sini kami menambahkan function pertama untuk nama dan kemudian function kedua untuk nama. Kemudian akan dijelaskan oleh Griselda. Jadi pas sesuai dengan persoalan yang telah diberikan, di sini kami akan menunjukkan bahwa terdapat 3 function, yang dimana function pertama berguna sebagai untuk menginisialisasikan value array yang ada.
Jadi tadi sesuai dengan persoalan diberikan bahwa satu kamar dalam asrama tersebut terdapat 4 orang. Nah, di sini kita menginisialisasikan menggunakan array untuk 4 subjek tersebut, yang dimana menggunakan loopingan, menggunakan declare integer, p sama dengan 0 sampai dengan 3. Lalu ketika kita input nama akan beralih ke function yang kedua, yakni function inputan. Nah, ini adalah function inputan yang telah kami berikan, Pak, yang dimana sini terdapat declare integer x dengan a, yang dimana terdapat loopingan x 0 sampai dengan 3. Jadi ketika kita nanti menginput 4 nama akan beralih ke input nama, dan nama sama dengan triple dash. Ketika kita memberikan triple dash, dia akan berhenti ke n, dan ketika kita menginputkan nama selain triple dashes, maka dia akan beralih ke loopingannya kembali, sehingga kita telah menginputkan 4 nama. Dan ketika telah berakhir di 4 nama tersebut, maka inputannya akan berakhir dan beralih ke outputnya. Di sini saya akan menjelaskan function yang ketiga, yang dimana function ketiga ini berguna sebagai solusi untuk outputnya. Terdapat declare integer c, yang dimana loopingannya tetap sama, c sama dengan 0 sampai dengan 3, output nama c. Di sini outputnya akan keluar sesuai dengan apa yang telah kita inputkan pada awalnya. Selanjutnya untuk contohnya akan dijelaskan oleh peer saya, yakni Nicholas. Baik, Pak, setelah Grisela menjelaskan dari function-functionnya, di sini kita akan menjalankan programnya dengan menggunakan konsol. Baik, Pak, di soal contoh yang pertama tadi kita akan memasukkan input uco untuk mahasiswa yang pertama. Lalu untuk mahasiswa yang kedua, di sini kita akan memasukkan nama Wayan. Karena di sini mahasiswa yang sudah tidak ada, di sini kita akan menggunakan triple dash untuk mengakhiri dari inputnya. Dan output yang akan dihasilkan adalah seperti ini, Pak. Lalu di sini kita akan mencoba kembali contoh yang kedua. Di contoh yang kedua kita akan memasukkan nama Butet, kemudian Lilis, lalu yang ketiga Nana, dan yang terakhir Yuli. Nah, di sini dia langsung akan keluar output, Pak, karena tadi di function yang kedua maksimalnya itu adalah 4. Lalu jika 4 dia akan langsung menghasilkan output. Setelah kami membuat programnya, Pak, di sini kita akan kembali lagi ke Flogarithm, lalu menuju source code viewer. Di source code viewer kita akan memasukkan Java program template. Setelah itu kita akan copy to clipboard untuk memindahkan hasil kopiannya menuju ke Visual Studio Code. Setelah itu kita akan memindahkannya ke sini. Setelah kita pindahkan, kita akan ganti namanya yang dari awalnya Java Application menjadi X02. Setelah ini akan dijelaskan changelognya oleh Griselda. Setelah kita memindahkan code dari Flogarithmnya ke X02 Java, kami membuat sebuah changelognya, Pak, yang dimana isi changelog kami adalah kami sudah menyelesaikan tugas X02. Sekian dari penjelasan kami. Bila ada kesalahan dalam pertuturan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.